Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar? Perkenalkan, saya Tuti Indarwati, mahasiswa Institut Agama Islam Asada Sengkang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan sekarang ditugaskan untuk menjelaskan materi mengenai sejarah Palang Merah Indonesia. Dan sebelum saya akan membahas materi, saya mempunyai sebuah quotes, yaitu orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan melalui kesempatan ini, saya akan menjelaskan sejarah PMI kepada adik-adik. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk hari ini. Sebelum memasuki materi, perlu kita ketahui apa sih itu PMI. Jadi, PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna menjalankan kepalangmerahan sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 dengan tujuan untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang atau bencana alam tanpa membeda-bedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Sejarah Palang Merah Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia yang diberi nama Het Nederland Indisch Rode Kruis atau NIRK, yang kemudian namanya berubah menjadi Netherlands Rode Kruis Afdeling Indië atau NERKAI. Pada tahun 1932, timbullah semangat bangsa Indonesia untuk mendirikan Palang Merah Indonesia yang dipelopori oleh Dr. Mondor Cornelis Lefrand Senduk atau biasa disebut dengan Dr. RCL Senduk dan juga Dr. Bahder Johan. Kemudian pada tahun 1940 mereka mengajukan proposal pada Kongres NERKAI, akan tetapi ditolak. Dan pada saat penjajahan Jepang, proposal itu kembali diajukan, namun proposal tersebut tetap ditolak. 5 tahun kemudian, 2 pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo agar membentuk Badan Palang Merah Nasional untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa keberadaan negara Indonesia adalah suatu fakta nyata setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 5 September 1945, Dr. Buntaran membentuk sebuah panitia 5 yang terdiri dari Dr. R. Muhtar, Dr. Bahder Johan, Dr. Juhana, Dr. Marjuki, dan juga Dr. Sitanala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah Indonesia. Tepat pada tanggal 17 September 1945, terbentuklah Pengurus Besar Palang Merah Indonesia atau PMI dengan ketua pertama Dr. Andes Muhammad Hatta, dan hingga saat ini setiap tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Di dalam satu negara hanya boleh ada satu perhimpunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI dan menyerahkan asetnya pada PMI. Tepat pada tanggal 16 Januari 1950. Pihak NERKAI diwakili oleh Dr. B. Van Trick, sedangkan dari PMI diwakili oleh Dr. Bahder Johan. Palang Merah Indonesia
terus memberikan bantuan hingga akhirnya pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan keputusan Presiden nomor 25 tanggal 16 Januari 1950 dan dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 246 tanggal 29 November 1963. Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan PMI. Adapun tugas utama PMI berdasarkan keputusan Presiden nomor 25 tahun 1950 dan keputusan Presiden nomor 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang. Secara internasional, keberadaan PMI diakui oleh Komite Palang Merah Internasional atau ACRC pada tanggal 15 Juni 1950. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, dan liga ini sekarang disebut dengan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau AFRC pada Oktober 1950. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Noi siamo tutti fratelli. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.